Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Sahabat ONP TV dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya pada kali ini kita masih berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam acara membedah bukan mengusik para asatidz. Tentunya yang terkait dengan acara tersebut, pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di luar negeri, tentunya alhamdulillah masih bisa bergabung dengan kru kami pada kali ini. Begitu juga salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya diberikan satu predikat umat yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Masih tetap pantangin terus dan jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share di channel ONP TV, tentunya dengan terkait acara membedah bukan mengusik para asatidz. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan tamu. Kita berbincang langsung dengan muassis ataupun pemimpin pengasuh Pondok Pesantren Al-Barkah ataupun Yayasan Al-Barkah. Ini tentunya memberikan satu pelajaran bagi kita. Kita akan berbincang langsung dengan beliau Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Subhan SPDI, yang nanti akan memberikan pengalaman perjalanan beliau dari awal sampai akhir, sehingga beliau sukses mendirikan satu pondok pesantren yang di dalamnya ini salah satu naungannya yakni memberikan kenyamanan, memberikan pendidikan, tarbiyah kepada para anak yatim, bahkan yatim piatu. Kita sapa sejenak beliau Bapak Al-Ustadz Subhan SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita sedikit berbincang Pak Ustadz dengan perjalanan Pak Ustadz dari awal, tentunya tidak segampang yang kita bayangkan. Dalam artian perjalanan manusia, tindakan manusia dari awal merangkak hingga sukses ini tidak segampang yang Anda bayangkan pemirsa. Ini tentunya nanti akan dikupas oleh beliau Bapak Kiai Subhan SPDI terkait dengan berdirinya Pondok Pesantren Al-Barkah di daerah Anjatan Indramayu ini. Mangga Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kami senantiasa bersyukur pada Allah, yang mana Allah telah memberikan ridho kepada kami membangun suatu pondok yang namanya Pondok Pesantren Yatim Al-Barkah yang berada di Anjatan Indramayu. Alhamdulillah kami mendirikan pondok pesantren ini dari bulan Januari
2018 yang didukung oleh para dermawan baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang intinya mereka mengetahui hidup untuk apa? Hanya untuk ibadah kepada Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena mereka mengerti untuk mengejar akhirat yang pertama. Namun perjalanan hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, alhamdulillah kami membangun awal pertama kali Masjid Jami, namanya Masjid Jami Al-Barkah, yang luasnya 12 kali 12. Setelah itu kami membangun asrama anak-anak yatim, supaya mereka berteduh dengan nyaman, belajar dengan baik. Namun tidak pernah kami lupakan dan kami doakan para dermawan, para muwakif. Dan setelah itu kami membangun madrasah yang notabene ada 35 santri, yang 10 santri anak yatim kami gratisin, bahkan mereka kami berikan alat-alat tulis, bahkan pakaian pun kami gratisin. Dan alhamdulillah para asatizahnya, mereka ada yang berasal dari Cianjur, ada yang dari Kerawang, dan ada pula dari Kuningan. Dan alhamdulillah mereka semuanya lulusan pondok pesantren El Azam Kuningan Pasawahan. Alhamdulillah mereka mengabdi untuk menunaikan pesan dari kiainya yang bernama Kiai Haji Bahrudin Sanusi MM. Dan beliau kakak kelas kami dulu waktu di pondok pesantren. Dan alhamdulillah makin hari makin bertambah santri yang ngaji, TPQ ada 69. Dan santri yang kami didik, yang kami bina, sholat 5 waktu setiap saat, itu ada 16. Dan alhamdulillah donatur antusias untuk memberikan santunan setiap minggunya. Bahkan program Al-Barkah yang kami kelola di sini, di tengah-tengah sawah, program mingguan, Selasa malam Rebo, itu ada sholat tasbih. Mereka bersolat tasbih, mereka berzikir, dan program bulanan ada zikir setiap akhir bulan malam Jumat. Itu pun pesan dari almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang berada di Sentul. Ustadz, mohon lanjutkan zikir yang saya bina. Insya Allah bermanfaat, khususnya daerah Anjatan dan umumnya Indramayu. Alhamdulillah, perjalanan demi perjalanan, program mingguan, program bulanan, alhamdulillah dengan ridho Allah terus berjalan. Bahkan dari manapun mereka berdatangan untuk ikut berzikir di sini, di tengah-tengah sawah. Dan program tahunan itu santunan 2 desa, Anjatan Utara dan Anjatan Lama. Karena tiap tahun ada yang meninggal orang tuanya, pasti bertambah. Dan insya Allah tahun ini ada 113 yatim. 101 yatim, 12-nya yatim piatu. Itu kami mengurusi anak-anak yatim dari 2011. Tanggal 30 bulan Maret 2011. Sampai sekarang Allah masih memberikan keridhaan kepada kami selaku pimpinan pondok pesantren Yatim Al-Barkah di desa Anjatan ini.
Dan program tahunan itu terbagi dua, 17 Ramadan dan 10 Muharram. Itu semuanya Allah yang ngatur. Kita hanya menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya hidup kita tentram, kembalikan alam yajidka yatiman fa'awa. Itu di dalam surat Ad-Duha. Adapun dalam surat Al-Fajr ayat 17, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin. Bagaimana kita ingin dimuliakan oleh Allah, sedangkan kita ini selalu melalaikan, tidak pernah peduli terhadap anak-anak yatim. Dan alhamdulillah, kami selalu yakin kepadanya. Setiap ada santunan tidak pernah minus, bahkan itu melebihi overdosis, karena semua para dermawan digerakkan hatinya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga yakin karena mereka senantiasa hatinya hidup, tidak mati. Kalau hatinya hidup, insya Allah, Allah senantiasa memberkahi kehidupannya. Usahanya berkah, rezekinya berkah, bahkan selalu sehat sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Punten Pak Ustadz, mungkin dari perjalanan Pak Ustadz kita lihat untuk sekarang ini ibaratnya sudah 90% sudah bisa menikmatilah Pak Ustadz. Tapi setidaknya perjalanan Pak Ustadz bisa meyakinkan masyarakat bisa percaya ke Pak Ustadz. Memang dari awal membangun pesantren Al-Barakah ini tidak segampang yang kita bayangkan Pak Ustadz. Ya. Mungkin bisa diceritakan setidaknya perjalanan awal Pak Ustadz mendirikan Yayasan Yatim Piatu ini, Al-Barakah ini, ada halangan apa setidaknya mah nggak diceritakan? Pasti di mana ada kebaikan, pasti ada kebatilan. Karena itu sudah hak Allah. Di mana ada yang bagus, pasti ada yang jelek. Di mana ada orang yang berbuat kebaikan, pasti ada yang kebatilan. Tapi kami selalu optimis, karena saya selalu berpedoman kepada filsafat Tariq bin Ziyad. Depan musuh, belakang laut. Tinggal pilih hidup kita. Kalau kita ke depan menghadapi musuh antara hidup dan mati. Begitupun kita membangun suatu lembaga ataupun pondok pesantren, pasti di mana-mana ada cibiran. Tapi kami selalu berdoa untuk mereka. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka dengan hidayah-Mu, karena mereka tidak pernah tahu apa yang kami inginkan. Itu gambaran sekelumit dari kami selaku pimpinan pondok pesantren Yatim Al-Barakah. Mungkin kami tidak terlalu banyak untuk menjabarkan tentang bab hal-hal yang demikian, yang intinya jika Allah meridhoi pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kami selalu berdoa dengan anak-anak yatim, karena anak-anak yatim insya Allah doa mereka akan tembus 73.000 tirai cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun pasti cibiran, tapi kami selalu berpedoman. Setiap donatur yang memberikan kepada kami belikan, dibelanjakan untuk memberikan material, langsung kami foto notanya, langsung kami share kepada para donatur. Para donatur mengatakan, Ustadz, nggak perlu di-share kepada kami percaya. Tidak begitu Bu Haji, Pak Haji, tetap kami selalu pedoman, karena ini sebagai manajemen pembukuan supaya rapih. Tidak ada satupun yang kami kecewakan dan tidak satupun orang yang dimanfaatin oleh kami. Karena ini semuanya semata-mata karena lillahi ta'ala, untuk memperjuangkan mereka di jalan Allah. Ya, memang Pak Ustadz, ketika kita lihat di hadis Rasulullah juga mengatakan ketika orang yang mengurusi anak yatim, memberi pendidikan terhadap anak yatim fil jannah, kata Rasul. Bahkan saking dekatnya mereka,
ketika mereka bisa mengurusi anak yatim, beliau Rasulullah ini mengisyaratkan dengan 2 jari Pak Ustadz. Ini memang salah satu tujuan Pak Ustadz juga, setidaknya bisa nanti dengan mengurusi anak yatim setidaknya bisa diakui dan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah tentunya Pak Ustadz. Tetapi setidaknya untuk target ke depan Pak Ustadz. Pak Ustadz dari awal membangun dengan tujuan sangat baik, tarbiyah, mendidik anak yatim dan sebagainya. Ini kalau kita lihat tujuan akhir sampai akhir ini, monggo. Ya, karena kami berpedoman dan kami selalu belajar kepada para alim ulama, minta petuah dari beliau. Yang penting nak, ikuti apa kemauan Allah, jalani apa kemauan Allah, insya Allah Allah akan meridhoi. Emang orang yang mengurusi yatim tidak mudah, emosional kita harus sabar, bahkan mendidik mereka dari awal belum bisa berwudu, kami praktekin berwudu, sampai sholat, bahkan azan pun kami ajari, sampai pujian membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai qomat pun kami ajarin. Alhamdulillah, anjatan makin banyak generasi-generasi yang pada bisa menunaikan azan, bahkan qomat, bahkan pujian. Dan mereka kami sarankan untuk dapat mengaji Al-Quran. Bahkan program kami pas ada pondok pesantren Yatim Al-Barkah ini, minimal 1 tahun harus hafal 2 juz. Alhamdulillah. Bahkan inilah yang disebut dengan syafaat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami selalu memberitahu para dermawan, mereka supaya bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk membiayai anak-anak yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah. Hal tungsoruna wa turzakuna illa bi'du'afaikum. Bukankah kalian aku beri rizki yang banyak kecuali untuk memberikan kepada orang-orang yang lemah seperti anak-anak yatim. Hadis riwayat Bukhari. Insyaallah kalau syafaat kita selalu mengajarkan pada anak-anak santri kami, sholawat tidak pernah lepas setiap waktu 10 kali. Yang mana sholawat tersebut sholawatnya Nabi Allah Adam ketika beliau mau melamar Ibu Hawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali. Setelah itu disambung dengan sholawat rizkun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdiri biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan dilanjutkan lagi dengan Asmaul Husna, Ya Fattah, Ya Razzaq 11 kali, Ya Latif 11 kali, ditutup dengan Allahu Latifum bi ibadihi, yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Itulah insyaallah ketika kita wafat, jawaban oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kas-sababah wal wusta. Orang yang mengurusi anak yatim itu seperti 2 jari, as-sababah telunjuk, al-wusta dan jari tengah. Itulah kami selalu yakin, apalagi kita selalu membaca berjanji. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri, anta iksiru wa ghali. Jadi ketika kita membaca sholawat, semuanya punya kesulitan akan diberikan kemudahan. Rezeki sedikit, Allah pasti akan memberikan rezeki yang baik, yang banyak, yang berkah. Ketika kita sedih, Allah berikan kebahagiaan. Ketika kita sakit, Allah berikan kesembuhan. Itulah manfaat kita mengurusi anak-anak yatim. Semuanya itu karena Allah. Tidak ada
karena apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini dewan gurunya, para asatidnya kami mengambil tahun ini dari 3 pondok pesantren. Yang pertama dari pondok pesantren Darul Rahman Jagakarsa, yang pimpinannya adalah Syekhuna Profesor Kiai Haji Syukran Makmun. Dan yang kedua dari pondok pesantren Darul Mughni Al-Maliki Cilengsi, pimpinannya rekan kami sendiri Kiai Haji Mustafa Mughni MA. Dan yang ketiga pondok pesantren Multazam Bogor yang diprakarsai dipimpin oleh Kiai Haji Jamhuri MA. Dan mereka ada 7 anak, 7 asatid yang akan mengajarkan dan membina anak-anak yatim kami, bahkan anak-anak umum yang ingin belajar di sini. Insya Allah mereka juga ada yang satu Ustadz Revi dari Jambi, Ustadz Fauzan yang hafiz Quran 30 juz, beliau dari Cilacap. Dan yang ketiga Ustadz Hilmi dari Bumi Ayu yang notabene hafal 10 juz. Ustadz Hadi Wiyoto dari Lampung. Beliau dulu pernah menjadi ketua IP3DR di Darul Rahman. Dan yang keempat Ustadz Yuyud hafal 2 juz dari Bekasi. Dan yang keenam Ustadz Kevin dari Betawi. Dan yang terakhir Ustadz Ardi, itu ahli TU komputer. Dan mudah-mudahan mereka bisa berkhidmat di kami untuk mengembangkan sayap Al-Barakah. Mudah-mudahan dengan mereka berkhidmat di Al-Barakah ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk santri-santri Al-Barakah yang kami didik dan kami kelola. Terima kasih Ustaz. Mungkin kalau kita lihat dari para asatid ini banyak yang notabene memiliki hafalan Al-Qur'an Pak Ustaz. Memang kalau dilihat dari awal adanya tarbiyah di sini, yang diprioritaskan untuk para santri sendiri mungkin ada ketentuan? Kalau prioritas insya Allah yang pertama mereka harus hafal. Kami ingin membangun desa Anjatan, generasi ke depan harus ada yang hafid Al-Quran. Dan yang kedua, bahasa ditegakkan, Arab dan Inggris. Karena itu, suatu saat nanti generasi kita ada yang jadi penerjemah, bahkan ada yang keluar negeri. Seperti kami dulu sekolah 6 tahun, bahkan kuliah dapat beasiswa. Setelah itu kami kerja menjadi penerjemah. 2 bahasa, insya Allah hidup kita nyaman. Kita tidak perlu kesah, tidak capek, hanya untuk duduk bisa menerjemahkan kepada orang lain. Itu yang dominan di pondok pesantren kami. Mereka harus hafal Al-Quran. Kedua, mereka bisa berbahasa Arab Inggris. Dan yang ketiga, akhlakul karimah. Jangan sampai kita sebagai santri tidak mempunyai akhlak. Karena Al-Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, al-adabu fawqal ilmi. Adab, etika, morality, sopan santun lebih prioritas, tinggi derajatnya daripada ilmu yang kita miliki. Itu gambaran untuk anak-anak santri yang kami cintai. Mereka harus gemar untuk membaca Al-Quran. Jadi takhusus di sini 8 ayat 1 hari mereka harus hafal. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, dan murojaahnya pas habis subuh.
langsung dipimpin oleh Ustadz Fauzan Abdul Aziz Nasruddin. Alhamdulillah. Jadi banyak peminat dari kalangan Anjatan sendiri berbondong-bondong ingin pada belajar ngaji di Al-Barakah yang kami pimpin. Itulah keberkahan. Maka doanya Nabi Allah Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Inilah karunia dari Tuhanku. Bukan karena amalan, bukan karena kepandaian pimpinannya, tapi inilah Allah meridhoi. Alhamdulillah. Ya mungkin Pak Ustadz, ketika kita lihat memang program diprioritaskan ke tahfidz Quran. Mungkin setelah di sini biasanya ada satu manajemen lagi di atasnya, mungkin bisa melanjut kemana? Biasanya ada keterkaitan. Ya? Insyaallah kami akan merujuk setelah mereka sekolah dari sini 6 tahun. Kami prioritaskan anak-anak yang hafal untuk meneruskan kuliahnya ke luar negeri. Salah satunya kami mengikuti Dr. Kiai Haji Ilyas Marwal selaku kakak kelas kami, Kiai Haji Jamhuri MA, Kiai Haji Mustafa Mugni MA. Mereka semuanya berpacu kepada satu, keluar negerinya Maroko, Syria, Mesir, dan Madinah. Insya Allah kami mau mengikuti jejak-jejak beliau. Dan insya Allah dengan doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istajib ya Allah du'aana, istajib ya Allah hajatina, istajib ya Allah amalana. Itulah gambaran. Ya pemirsa, memang perjalanan dari awal beliau Bapak Kiai Subhan SPDI ini tidaklah mudah. Setidaknya program beliau memberikan satu naungan pendidikan wabil khusus tertaksis kepada tahfidzul Quran, tentunya setidaknya bisa memberikan satu pendidikan wabil khusus ke daerah Indramayu, Anjatan Indramayu tentunya. Ini bagaimana bisa melahirkan putra-putri yang bisa hafal Al-Quran. Walaupun tidak hanya satu Indramayu saja ketentuannya Pak Ustadz, memang di luar dari Indramayu juga ini salah satu target. Seperti kita lihat, memang ketika tahfidzul Quran di daerah Indramayu ataupun Subang ini masih bisa kita hitung Pak Ustadz. Yang banyak ini daerah luar Indramayu dan Subang, tentunya di daerah Jakarta ataupun daerah Bogor ini tentunya masih banyak. Tetapi ketika kita lihat dengan kondisi ekonomi para wali santri tentunya, ketika di sini memang lebih sangat Pak Ustadz ya, lebih sangat ringan lah setidaknya. Ini tentunya bisa memberikan motivasi kepada para pemirsa wabil khusus yang ada di dalam negeri ketika menginginkan putra-putri Anda bisa menghafal Al-Quran tanpa kesulitan, tanpa biaya yang tidak, bahkan digratiskan Pak Ustadz. Kalau yatim gratis. Bahkan yatim digratiskan. Ini bisa langsung datang dan menemui beliau Bapak Kiai Subhan SPDI. Ini ketika anak yatim digratiskan tanpa biaya apapun, bahkan difasilitasi. Ini salah satu program dari beliau Bapak Kiai Subhan SPDI. Mungkin ini yang bisa disampaikan Pak Ustadz tentunya, dan sekali lagi kita nanti berdoa bersama Pak Ustadz dengan satu tentuan, mudah-mudahan yayasan dan pondok pesantren Al-Barakah ini, yatim piatu ini diridhai oleh Allah dan tentunya diberikan satu kemanfaatan kepada para santri-santrinya, begitu juga para donatur setidaknya masih tetap percaya dan harus tetap percaya kepada beliau yang senantiasa mendidik kepada anak yatim, bahkan yatim piatu. Dipersilakan Pak Ustadz untuk berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalam warahmatullahi tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhim sultanik. Salli wa sallim wa barik ya samad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad
as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhir. Yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alaka yasir. Allahumma man la yahtaju lil bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir ya Allah wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ij'al awladana wa banatina wa min zurriyyatina wa min ahlina min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ibadah wa min ahlis sadaqah wa la ta'jalna wa iyyahum min ahlid dhair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana fid din wad dunya wal akhirah waftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa babal quwwati wa babal sihhati wa babal salamah wa babal rahmah wa babal maghfirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya bisa menyempatkan berbagi cerita dengan ONP-TV. Tentunya pemirsa baik itu yang ada di dalam negeri dan ada yang di luar negeri, jangan lupa subscribe, like, komen di channel kami ONP-TV, dan nanti kita akan bertemu lagi masih dalam acara membedah bukan mengusik para asatid. Dari kami cukup sekian. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.